أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tak lupa berwasiat untuk diri pribadi dan segenap para jamaah yang hadir dalam penunaian salat Jumat pada siang yang berbahagia ini. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Islam datang untuk menyempurnakan akhlak, perangai, tingkah laku dari manusia. Artinya, sebelum Islam datang, akhlak manusia ada yang baik dan ada pula yang buruk. Kebaikan-kebaikan di zaman jahiliyah sungguh cukup banyak sekali. Akan tetapi diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara akhlak di dalam Islam adalah isar. Isar adalah mengutamakan, mendahulukan atau melebihkan hak orang lain padahal ia butuh dalam perkara dunia. Ingat, yang perlu kita garis bawahi adalah dalam perkara dunia. Ketika ada seseorang yang mendahulukan orang lain, ketika ada seseorang yang lebih mengutamakan orang lain, yang padahal itu adalah haknya sendiri, maka ini disebut dengan ithar. Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, orang-orang Ansar, mereka adalah orang-orang yang mengutamakan, mendahulukan hak-hak orang lain, padahal mereka termasuk orang yang butuh. Maka barang siapa yang dijauhkan dari sifat kekikiran, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun dikarenakan ada satu kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Ketika ada seorang tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ketika itu, karena ini adalah kewajiban Nabi kita untuk menjamu tamunya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk menanyakan kepada para istrinya, adakah sesuatu makanan yang akan dijamu untuk tamu? Ketika itu ditanya kepada istri yang pertama, mereka menjawab, "Ma ma'ana illal ma'." Tidak ada apapun di rumah kecuali hanya sekedar air saja. Lalu kemudian pindah ke rumah yang berikutnya. Istri yang berikutnya mengatakan, "Gak ada makanan kecuali hanya sekedar air saja." Begitulah seterusnya. Lalu kemudian Nabi SAW karena melihat ini adalah tamu datang dari jauh, akhirnya Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat yang lain, "Siapa di antara kalian, wahai para sahabat, mau menjamu tamuku ini?" Lalu kemudian salah seorang sahabat dari Ansar mengangkat tangan, "Saya ya Rasulullah." Lalu kemudian sahabat ini pun pulang ke rumah, menanyakan kepada istrinya, "Ada makanan apa di rumah?" Lalu kemudian istrinya mengatakan, "Laisa indana illa ta'amu sibyanina."
Tidak ada makanan di rumah kecuali hanya cukup untuk anak-anak kita. Kata suaminya mengatakan, berarti aman. Tinggal apa yang kita lakukan? Nanti ada tamu Rasul SAW datang malam, matikan lampu, tidurkan anak-anak. Lalu kemudian perintah itu dilaksanakan oleh istrinya. Tapi kemudian istrinya mengatakan, kalau nanti anak-anak kita menangis karena kelaparan, tidurkan. Biarkan mereka tidur dalam kondisi lapar. Lalu kemudian datanglah tamu Rasul SAW di malam hari. Kemudian istri dari sahabat dari golongan Ansar ini pura-pura memperbaiki lampu. Pada akhirnya lampu itu pun mati. Sehingga seakan-akan mereka yang menemani tamu, karena adab di dalam menjamu tamu adalah mereka juga ikut makan bersama tamu. Seakan-akan mereka ahlul bait ini makan bersama tamu. Di depan mereka ada piring masing-masing, tetapi makanan itu hanya ada di piring tamu. Sehingga kenyanglah tamu tersebut dengan jamuan yang diberikan oleh sahabat ini. Lalu keesokan paginya datanglah sahabat ini ke Rasul SAW. Sahabat ini tidak menceritakan kepada siapapun, tapi Rasul tahu apa yang dilakukan oleh mereka melalui wahyu dari Jibril. Nabi SAW pun merasa kagum, takjub yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini yang lebih mendahulukan orang lain, padahal ia butuh di saat itu. Maka Rasul SAW mengatakan, sungguh Allah terkagum-kagum dengan apa yang kalian lakukan berdua semalam. Lalu turunlah ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka bisa mendahulukan orang lain di dalam perkara-perkara dunia, padahal mereka dalam kondisi membutuhkan. Oleh karena itu terlalu banyak contoh-contoh dari kalangan orang-orang soleh kita terdahulu. Perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Abu Hurairah dalam kondisi kelaparan, saking laparnya perutnya sakit dan harus diganjal, diikat dengan batu. Namun dalam kondisi seperti itu Abu Hurairah tidak pernah meminta-minta. Satu ketika Abu Hurairah pergilah di suatu jalan yang biasa dilewati oleh para kaum muslimin. Lewatlah di situ Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Hurairah seakan-akan bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada tujuan Abu Hurairah adalah supaya Abu Bakar paham bahwa sesungguhnya Abu Hurairah sedang kelaparan. Saking laparnya perutnya harus diganjal dengan batu. Tapi karena Abu Hurairah tidak terlalu paham dan tidak terlalu peka dalam masalah ini, lalu kemudian Abu Bakar hanya menjawab sesuai pertanyaan Abu Hurairah. Lalu kemudian berlalulah Abu Bakar. Tidak berapa lama lewat pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain berkaitan dengan ilmu tentang Al-Quran. Lalu kemudian Umar tidak paham. Maksud daripada Abu Hurairah adalah beliau ini sedang lapar. Kalau ada makanan di rumah, ayo ajak Abu Hurairah makan bersama. Tapi Umar juga tidak paham. Lalu kemudian Umar berlalu. Lewatlah yang ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul paham dan melihat kondisi Abu Hurairah yang sedang kelaparan. Padahal Nabi juga sedang kelaparan, sama-sama lapar di saat itu. Lalu kemudian Rasul sallallahu mengajak Abu Hurairah, ayo ke rumah saya. Lalu kemudian Abu Hurairah ikutlah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada atau tidak ini makanan di rumah. Ternyata adalah hadiah yang diberikan oleh para sahabat, sewadah susu di dalamnya, satu tempayan kecil di dalamnya susu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil teman-teman ahlu sufa yang ada di masjid. Abu Hurairah mulai agak merasa dirugikanlah. Karena ia yang merasa harusnya didahului oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang pertama sekali yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah untuk makan. Tapi karena Abu Hurairah sudah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pun paham betul tentang isar, mendahulukan orang lain. Lalu kemudian dalam kondisi Abu Hurairah sedang kelaparan, beliau pun memanggil Ahlus Sufa. Ahlus Sufa ini perlu kita ketahui adalah
para sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Ada di bagian pojok belakang sekitar 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin yang tidak punya rumah, yang tidak punya penghasilan, yang tidak punya makanan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, panggil sahabat-sahabat yang lain yang mereka juga sedang kelaparan. Panggil mereka. Datanglah 70 sahabat ini ke rumah Nabi SAW. Abu Hurairah mengira yang pertama sekali yang akan didahulukan oleh Rasulullah adalah beliau, yaitu Abu Hurairah. Ternyata Rasul memerintahkan Abu Hurairah, ambil ceret tersebut dan tuangkan, berikan kepada sahabat-sahabat. Ternyata yang didahulukan oleh Rasul SAW bukan Abu Hurairah, tapi sahabat-sahabat yang lain. Namun sekali lagi Abu Hurairah karena sudah dididik dan mendapatkan pelajaran dari Rasul SAW, beliau pun mengamalkan isar ini kepada dirinya sendiri. Padahal di waktu itu luar biasa keroncongan, kelaparan yang luar biasa menimpa beliau sendiri. Lalu kemudian dituangkan, seluruh para sahabat sudah mendapatkan susu tersebut, sampailah mereka kenyang minum susu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemukjizatan Rasulullah. Ternyata susu itu masih tersisa. Lalu kemudian Rasul memerintahkan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, silahkan minum. Diminum oleh Abu Hurairah. Kemudian minum lagi, kata Rasulullah, minum lagi Abu Hurairah. Sampailah Abu Hurairah mengatakan, saya kenyang sekali di waktu itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini? Pelajaran di mana kita diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh syariat Islam ini untuk mendahulukan hak orang lain. Terkadang perkara-perkara yang sepele seperti ini tidak kita dapatkan lagi di tengah-tengah masyarakat muslim. Jangankan untuk bisa antri, jangankan untuk memberikan antrian kita kepada orang lain, bahkan kadang banyak di antara kita mengambil hak orang lain. Di dalam antrian makan, harusnya porsi kita hanya sepotong ikan atau sepotong ayam. Lalu kemudian yang kita ambil dari antri itu 2 potong ayam, 2 potong ikan. Padahal di belakang kita masih banyak orang-orang lain yang masih antri. Hal yang seperti ini tidak ada satupun yang mencontohkan dari syariat Islam. Namun yang perlu kita garis bawahi sekali lagi adalah dalam perkara-perkara dunia. Adapun dalam perkara-perkara ibadah tidak dianjurkan untuk isar. Di dalam perkara-perkara ibadah sekali lagi tidak ada anjuran untuk isar. Jangan mendahulukan orang lain. Silakan Pak di saf pertama. Padahal dia bisa masuk di saf pertama, tapi mendahulukan orang lain. Air untuk berwudu hanya cukup untuk dirinya. Lalu kemudian dia berikan, silakan Pak, Bapak dulu yang berwudu. Padahal air sudah tidak ada lagi. Nah, perkara-perkara ibadah tidak ada anjuran untuk mendahulukan orang lain. Namun, dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara antrian, dalam perkara makan, dalam perkara minum, dan perkara-perkara dunia yang lainnya, maka sangat-sangat dianjurkan untuk mendahulukan orang lain. Demikian khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal Sami'ul Alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Dalam sesuatu peperangan terjadi, ada yang mengatakan dalam peperangan Yarmuk, ada 3 sahabat Nabi SAW dalam terluka parah. Bahkan itu adalah detik-detik kematian mereka bertiga. Dalam kondisi terluka parah, mereka mengalami kehausan yang luar biasa. Salah satu di antara para sahabat tersebut adalah yang bernama Al-Harith. Al-Harith bin Hisham. Kemudian dia meminta air. Datanglah seseorang yang membawakan air kepadanya. Tatkala ia meminumkan air tersebut, mendekatkan gelas itu ke mulutnya, dia melihat sahabat yang lain bernama Ikrimah bin Abi Jahal sedang melihat kepada gelas yang dia pegang tadi. Cuma sekedar melihat. Ikrimah ini tidak minta, tapi di pojokan sana dalam kondisi terluka parah juga. Lalu kemudian Al-Harith mengatakan, tolong antarkan minuman ini terlebih dahulu kepada Ikrimah. Lalu kemudian si tukang pembawa air tadi pun pindah kepada sahabat Ikrimah namanya. Ketika Ikrimah diberikan air, di saat ia mendekatkan gelas itu ke mulutnya, dia melihat sahabat yang lain bernama Iyash.
Iyas bin Abi Rabi'ah. Lalu kemudian Ikrimah mengatakan, tolong berikan air ini terlebih dahulu kepada Iyas. Kemudian ketika Iyas ingin meminum, lalu kemudian Iyas mengatakan, tolong kembalikan air ini kepada yang pertama sekali memintanya, yaitu Al-Harits. Lalu kemudian diserahkan air ini kepada Al-Harits. Tidak berapa lama Al-Harits sudah meninggal dunia. Lalu kemudian kembali kepada Ikrimah. Ikrimah juga meninggal dunia. Dan kembali kepada yang terakhir yang bernama Iyas. Iyas pun meninggal dunia. Dalam kondisi masing-masing membutuhkan, masing-masing sangat-sangat mengharapkan minuman itu. Tapi begitulah Islam yang mengajarkan akhlak yang begitu besar, akhlak yang begitu hebat yang diajarkan oleh Islam, mendahulukan hak orang lain, padahal itu adalah hak yang apabila dia ambil sah-sah saja. Itu punya dia, itu miliknya, tapi dia bisa menggugurkannya dan memberikan kepada orang lain. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak punya makanan apapun di rumah kecuali hanya 3 butir korma. 3 butir korma. Ini untuk makanan nanti sore. 3 butir korma. Lalu kemudian datanglah seorang ibu miskin membawa 2 putrinya yang perempuan, 2 perempuan putrinya yang masih kecil. Ibu yang miskin ini tadi mengetok pintu Aisyah radhiyallahu taala anha, minta makanan. Lalu kemudian Aisyah bersegera mencari makanan di dapur, tidak ada makanan kecuali hanya 3 butir korma. 3 butir korma ini diberikanlah kepada seorang ibu miskin tadi ini. Lalu kemudian ibu ini pun memberikan kepada 2 putrinya yang sedang kelaparan. Setelah putrinya makan sebutir masing-masing, yang sebutir tersisa ingin dimakan oleh seorang ibu ini. Tatkala sebutir korma itu sudah mendekat dengan mulutnya, dia melihat kepada kedua putrinya tadi masih kekurangan. Karena memang laparnya luar biasa. Tidak cukup hanya sekedar sebutir korma. Dilihat oleh ibu ini, 2 putrinya masih lapar. Lalu kemudian 1 butir korma itu dibelah menjadi 2 dan dia berikan kepada 2 putrinya. Perhatikan ithar yang luar biasa dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian ithar seorang ibu kepada kedua anaknya. Lalu kemudian Aisyah melihat kejadian ini, Aisyah luar biasa kagumnya melihat seorang ibu tersebut. Kekaguman Aisyah ini lalu kemudian diceritakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha biha minan nar." Sungguh apa yang dilakukan oleh ibu tersebut wajib bagi dia untuk masuk surga dan Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Ithar, mendahulukan orang lain, bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah berupa surga dan dijauhkan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak-akhlak yang baik yang ada pada diri kita semua, kepada anak cucu kita dan kepada generasi-generasi kita yang berikutnya. Karena ithar ini hampir sudah tidak kita dapatkan, sangat jarang ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan manfaat ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma hassin khuluqana. Allahumma ahsin khuluqana يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا قهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.